Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir semester untuk mata kuliah machine learning dengan topik kompresi image. Metode yang kita gunakan adalah dengan metode clustering. Ada beberapa pilihan metode clustering. Salah satunya adalah K-mean atau K-means ya. Kemudian yang kita coba bandingkan adalah eh, antara algoritma K-means dan K-means plus plus untuk seperti apa dampaknya dalam melakukan kompresi. Kita mulai. Jadi seperti kita ketahui bahwa Citra itu sudah sering kita gunakan untuk mengirimkan informasi atau bahkan Citra itu sendirilah yang berisi informasinya. Dan semakin besar informasi yang disampaikan, maka ukurannya juga semakin besar juga. Ada kebutuhan untuk ketajaman gambar dan sebagainya. Sehingga untuk urusan citra ini kadang kita punya masalah khusus bagaimana cara menyimpannya. Kemudian kalau kita perlu mengirimkan, mentransmisikan, itu juga harus dipertimbangkan ukuran citranya. Sehingga eh, ada kebutuhan khusus untuk bagaimana caranya citra ini bisa kita kompresi. Nah, salah satu awalan untuk melakukan kompresi gambar adalah dengan cara teknik clustering. Nanti ketika kita berhasil mengclustering, meminimalkan varian dari pixel, maka proses kompresi akan menjadi lebih efisien. Berbeda kalau ketika gambar itu masih dalam uh, warna pixel aslinya, maka uh, ketika melakukan kompresi nanti tidak tidak banyak pilihan yang harus dikompres ya, karena semuanya gambarnya tidak ada kemiripan. Nah, ini sedikit apa namanya penjelasan tentang K-mean clustering. Langkah-langkahnya seperti apa K-mean clustering? K-mean clustering pertama kita menentukan jumlah cluster. Cluster itu bisa di dalam bahasa sederhana adalah kelompok kelompok data gitu ya, kelompok data atau grup data grup kelompok data. Nah, tahap awal kita kita dengan algoritma K-mean ini kita dari awal sudah mendefinisikan ada berapa kelompok yang kita inginkan. Jadi misal dalam sebuah data saya mengambil asumsi saya ingin mengcluster data ini menjadi 2 kelompok saja atau 3 kelompok saja atau 4 dan seterusnya. Nah, setelah kita menentukan jumlah klasternya, langkah berikutnya adalah kita mengambil titik-titik sampel data yang nanti kita akan jadikan sebagai centroid. Titik ini jumlahnya sebanyak jumlah klaster atau jumlah kelompok yang kita inginkan. Jika saya mengasumsikan akan ada 8 klaster, maka saya pun harus menentukan jumlah centroid atau titik data tadi ini sebanyak 8. Nah, kemudian setelah ditentukan titiknya tadi, yang saya lakukan adalah menghitung nilai Euclidean. Euclidean itu eh, nilai hasil pengukuran dari antara setiap data. Misalnya ada 7.000 data. Jadi setiap data nanti kita hitung data pertama terhadap titik centroid yang pertama, itu berapa jaraknya. Data pertama terhadap titik centroid yang kedua berapa jaraknya, terhadap centroid yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai centroid yang ke N, itu nanti kita akan punya berapa jaraknya. Nah, jarak ini kalau dari, bukan nano ya, jarak ini kalau dari sisi perhitungan Euclidean, ini seperti menghitung vektor. Jadi kalau vektornya ada X, Y, Z, maka jarak dua titik itu, dari titik X, Y1 dengan X, Y, Z2, itu menggunakan implementasi formula Pitagoras, berapa kuadrat atau berapa kuadrat. Kalau jaraknya hanya berapa garis lurus, tentu kita tidak perlu mengkuadrat, langsung diukur saja dengan nilai absolut. Tapi karena stringnya sebuah data itu tidak berisi satu nilai, misalnya kayak pixel warna itu bukan satu nilai, itu ada RGB, atau kalau CMY, atau kalau dalam dimensi 3 dimensi kita punya buah titik itu diwujudkan dalam 3 dimensi ya X, Y, Z. Nah, ini menghitung jaraknya tentu harus menggunakan perhitungan vektor.
bukan langsung dikurangkan. Menghitung vektor harus melewati proses scalar ini, kemudian nanti dikuadratkan, kemudian diakarkan square 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 root ya, dengan square root. Nah, itu prinsip Euclidean seperti itu. Jadi setiap titik data kita hitung Euclideannya terhadap klaster pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kita pilih dari perhitungan itu klaster titik centroid manakah yang memiliki nilai Euclidean paling kecil. Nah, ketika ditemukan misalnya titik pertama, maka diasumsikan bahwa data pertama tersebut merupakan kelompok atau bagian dari klaster pertama. Kemudian kita beralih ke data kedua. Ini tahapnya setelah data kedua kemudian dihitung lagi, dihitung untuk N1, N2, dan seterusnya. Kemudian dipilih atau pick nearest centroid tadi dengan cara menghitung berapa nilai Euclideannya. Sampai seluruh data itu kita beri semacam flag, ya, semacam menanda bahwa ini klaster pertama, klaster kedua, klaster ketiga, klaster keempat. Seluruh data semua sudah punya tanda klaster. Kemudian kita mencari titik centroid baru. Mencari titik centroid baru itu dengan cara seluruh data yang sudah kita beli flag sebagai klaster pertama, ini kita rata-ratakan lagi. Kita rata-ratakan kemudian mencari titik tengahnya. Kalau di fisika klasik itu ada titik berat semacam seperti itu, jadi mencari titik tengahnya, sehingga titik tengah ini, titik tengah dalam bentuk nilai ya, nilai rata-rata dari semua data untuk klaster pertama, rata-ratanya bagaimana, itu adalah titik tengah yang baru, dan ini dianggap sebagai centroid yang pertama, update dari centroid pertama. Centroid yang sebelumnya itu sudah tidak berlaku. Demikian juga untuk yang klaster kedua. Seluruh data yang dia tanding klaster kedua akan dihitung rata-ratanya, dan itu nanti dianggap sebagai titik centroid yang kedua. Titik centroid kedua untuk yang siklus pertama yang kita pilih secara random itu tidak berlaku lagi. Artinya proses ini nanti mengupdate seluruh data centroid menjadi data centroid yang baru. Nah, setelah diupdate dengan data centroid yang baru, proses diulangi lagi. Jadi nanti mulai data pertama dihitung terhadap titik centroid yang baru, apakah ada perubahan. Bisa jadi nanti setelah rata-ratanya itu digeser, titik centroidnya digeser tengah, maka data yang tadinya adalah bagian dari klaster kedua bisa jadi lebih dekat sekarang kepada titik centroid yang ketiga. Nanti gitu. Perhitungan dilakukan terus sampai nanti tidak ada lagi perubahan yang signifikan. Nah, itu sudah berhenti melakukan update nilai centroidnya. Nah, ketika nilai centroid sudah diupdate, maka diasumsikan bahwa jarak antara titik centroid dengan anggota klasternya itu yang sudah paling minimal. Nah, mungkin seperti ini urutannya ya. Di yang hijau ini, kemudian ini maaf ya. Yang hijau ini menentukan tahap awal berapa n cluster, kemudian masing-masing dihitung nilai Euclidean untuk setiap data. Setelah dihitung, kemudian dipilih mana yang paling dekat. Representasinya adalah koefisien yang paling kecil, itu yang paling dekat. Kemudian ditentukan itu sebagai cluster, jadi data tadi dengan ini kalau dekatnya ke centroid 1 berarti cover 1, centroid 2 cover 2. Nah, setelah semua data tadi, kemudian dilakukan perhitungan rata-rata untuk mencari titik tengah yang baru atau titik centroid yang baru. Nah, ini akan mengupdate nilai-nilai centroid yang awal. Prosesnya diulangi lagi, menghitung Euclidean dan seterusnya, sampai tidak ada perubahan yang signifikan atau dianggap konvergen, maka sudah fix centroidnya adalah sudah ditentukan ya, ini centroidnya seperti itu. Nah, itu dianggap sebagai klasternya. Nah, ini kalau sedikit perubahan di K-min ini proses update centroidnya masih sama dengan cara menghitung rata-rata. Ini proses update centroidnya masih sama dengan cara menghitung rata-rata, kemudian mengupdate nilai centroidnya dan seterusnya. Yang berbeda adalah di sini. Pada K-means ini penentuan set cluster ini dilakukan secara random tanpa pertimbangan.
Jangan pada Kemin Plus. Nah, penentuan sentroidnya mungkin seperti ini. Diawali dengan menetapkan sentroid pertama. Ini memang secara random yang pertama. Kemudian setelah satu sentroid tidak dilanjutkan dengan menentukan sentroid ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai ke N. Tapi dilakukan kalkulasi dulu. Semua data akan dihitung probabilitasnya. Probabilitas ini terhadap titik sentroid. Jadi semakin dekat dengan sentroid yang pertama, maka probabilitasnya kecil. Yang jaraknya ini jarak sama ya, jarak Euclidean juga. Kemudian setelah semua data ditandai probabilitasnya, untuk menentukan sentroid yang kedua itu dipilih nilai acak. Hanya saja nilai acaknya di sini tidak berbasis kepada seluruh data. Jadi tidak acaknya sudah apa namanya, tidak tidak seragam dengan cara acak, tetapi acaknya mempertimbangkan faktor probabilitas. Sehingga kalau data itu memiliki probabilitas yang lebih besar, maka kemungkinan dia terpilih sebagai sentroid kedua itu semakin tinggi. Nah, logikanya berarti data yang semakin jauh dengan sentroid pertama akan memiliki probabilitas yang lebih besar. Maka dia akan memiliki kemungkinan untuk terpilih menjadi sentroid yang kedua semakin besar. Nah, demikian. Setelah dapatkan sentroid yang kedua, dilakukan lagi perhitungan lagi begitu ya. Perhitungan lagi, nilai probabilitasnya diupdate lagi, kemudian diambil secara random lagi. Nah, ini sama. Semakin jauh titik data itu dari sentroid pertama dan kedua, maka probabilitasnya semakin tinggi. Dengan probabilitas semakin tinggi, maka kemungkinan dia terpilih sebagai sentroid yang ketiga itu lebih besar dibandingkan dengan titik-titik data yang berdekatan dengan sentroid pertama ataupun sentroid kedua. Dan itu dilakukan terus sampai jumlah klasternya tercapai. Misalnya tadi kita tentukan ada 8 klaster, maka sentroid pertama di set secara random, kemudian dihitung probabilitas untuk seluruh data yang dihitung. Nah, kemudian menentukan sentroid kedua berdasarkan probabilitas ini, semakin jauh, semakin kemungkinan tercapai. Kemudian sentroid kedua, ketiga, sampai ke 8. Nah, dengan demikian ini lebih menjamin bahwa sentroidnya akan dipastikan lebih berjauhan dan berjauhan dibandingkan kita secara random menentukan sentroid di awal gitu ya. Ini tidak ada yang menjamin sentroidnya berjauhan, bisa jadi berdekatan. Tapi dengan cara K-min plus plus ini, maka sentroid yang pertama sekali sebar itu dipastikan dia berjauhan. Dan itu sangat signifikan. Karena begitu dia berjauhan, perhitungan nilai Euclideannya ini tidak lebih proporsional terhadap seluruh data. Di titik sini selain berjauhan gitu ya, ini lebih proporsional dibandingkan dia berdekatan begini, dibandingkan berdekatan, karena nanti perhitungannya bisa kita memaksakan garis pemisah yang sebetulnya itu satu klaster, tapi secara berjauhan ini kemungkinan pengelompokannya lebih efisien, lebih efektif. Ya, kurang lebih begitu perbedaannya untuk Kemin. Nah, kemudian ini kita terapkan di proses gambar. Karena image itu seperti saya jelaskan tadi, image itu sebetulnya 3 dimensi ya, ada pixel pixel baris, kemudian dalam pixel baris ada data baris berisi pixel-pixel, kemudian data baris ada pixel yang mempresentasikan kolom, jadi dimensi pertama, ini dimensi kedua. Di dalam masing-masing pixel sendiri itu ada komponen RGB, red, green, dan blue. Nah, ini juga seperti dianggap sebagai dimensi yang ketiga. Kemin tidak dirancang untuk bekerja dengan multidimensi. Jadi kita perlu mengkonversi dulu seluruh data 3 dimensi tadi untuk menjadi data gitu ya, data set biasa. Jadi 1 dimensi lah gitu. Maka kita rubah menjadi 1 dimensi seperti ini, RGB seperti ini. Tidak ada lagi kolom dan baris. Tetapi untuk RGB-nya ini kita pertahankan sebagai channel, sebagai feature gitu ya, sebagai feature kalau kita bicara label, feature dan label ini sebagai feature-nya. 1, 2, 3 gitu. Nanti masing-masing inilah yang kita hitung nilai Euclideannya. Nah, kemudian kita menjalankan clustering algoritma clusteringnya kita jalankan dengan jumlah n clustering. Nanti menghitung jarak antara tadi sentroid pertama dengan nilai RGB
Tentu data sentroidnya juga diasumsikan nilainya RGB gitu. Jadi sama-sama R kurang R, G kurang G, B kurang B, kemudian dikuadratkan, kemudian disamkan, kemudian diaparkan. Kalau tiga dimensi, tiga dimensi gini ya. Nah, tiga dimensi begini. Nanti ada titik sini, ini jarak sini berapa, jarak ini berapa, nanti pindah gitu. Selanjutnya setelah menjadi array, ini setelah menjadi array, setelah tiga cluster, dia tentunya akan menjadi RGB lagi. Nanti akan dikembalikan lagi, dipotong-potong menjadi tiga dimensi lagi. Misalnya kita punya tiga dimensi 3x3 gitu ya, 3 piksel kali 3 piksel, kemudian kita ubah menjadi 9 gitu ya, 9 piksel 9 piksel gini ya. Nah, misalnya kita ambil lagi 3 ini sebagai baris pertama, 3 sebagai baris kedua gitu ya, 3 sebagai baris pertama, 3 sebagai baris kedua, 3 lagi sebagai baris ketiga, sehingga berbentuk tiga dimensi lagi. Nah, kemudian kita terapkan warnanya tadi, warnanya yang sudah kita cluster. Jadi cluster itu artinya seluruh piksel dengan warna yang mirip dengan centroid atau seluruh piksel yang sudah kita kategorikan masuk dalam klaster tertentu, itu warnanya kita rubah semua menjadi warna centroid tadi. Nah, ini salah satu ilustrasinya. Ini mungkin empat cluster ini dari original 24 bit menjadi 4 cluster. Ya, 24 bit menjadi berapa? Kalau 2 cluster itu 2 bit ya. 2 bit. Ini hasil komparasinya setelah kita jalankan, ternyata untuk algoritma K-means, berapapun cluster yang kita tentukan, 8, 4, 16, dan 24, ini bagaimana yang menutupnya? Ah, ya. 8, 4, 16, 24, itu durasi waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi algoritma K-means tidak ada perubahan, jadi tetap di bawah ini ya, 80 second, 80 second, 80 second. Tapi berbeda dengan K-means plus plus. Jadi semakin banyak cluster yang kita mau buat, jadi misalnya tentukan 4 cluster atau 8 cluster atau 16 cluster atau 24 cluster, itu signifikan impact-nya kepada waktu. Ini hampir mungkin mendekati ya, kuadratik waktunya. Jadi kalau diteruskan ini jadi kuadratik. Semakin meningkatnya, semakin bukan linear peningkatannya. Ini pertama untuk waktu. Tapi yang menarik adalah kalau untuk clusternya sedikit, ini sama-sama 4, justru K-mean lebih cepat. Justru K-mean lebih cepat dibandingkan K-mean plus plus lebih cepat dibandingkan K-mean. Ini durasinya hanya sekitar 40 atau berapa begitu, hampir separuhnya dari K-mean untuk cluster kecil. Untuk cluster 8 ini mirip, nggak begitu jauh, begitu 16 mulai signifikan. Untuk perbandingan waktu seperti itu antara K-mean dan K-mean plus. Nah, ini adalah saya mau menilai sebetulnya K-mean dan K-mean plus itu lebih efektif mana dalam mengcluster. Ya, bagaimana cara saya menginterpretasi bahwa ini lebih efektif dengan nilai Euclidean. Jadi kalau kita bayangkan misalnya ada sebaran data, kemudian kita pasang titik centroid. Jika centroid yang kita pasang ini posisinya pas di tengah-tengah, gitu ya, pas di tengah-tengah cluster, maka logikanya rata-rata nilai Euclideannya ini harusnya mirip. Jadi antara kelas pertama itu Euclideannya ya secara rata-rata. Jadi kalau berarti itu efektif gitu ya. Misalnya ada titiknya di tengah di antara lingkaran yang pertama dengan lingkaran yang lain, maka jarak Euclideannya harusnya tidak berbeda jauh dari cluster 1, cluster 2, dan seterusnya. Nah, ini dari cluster 24, ini yang terlihat sangat variatif secara Euclidean.
di masing-masing mulai dari klaster pertama sampai ke 24 ini variasinya lebih bervariatif dibandingkan yang biru ini ya. Yang biru ini mulai dari klaster pertama sampai klaster kedua itu hampir seragam. Hampir seragam artinya centroid itu memang posisinya di tengah-tengah klaster. Di klaster yang lain centroidnya di tengah, di klaster yang lain centroidnya di tengah gitu. Sehingga jarak Euclideannya ya mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip ketika dihitung. Tapi kalau berbeda jauh, nah ini berarti ada sentroid yang ada yang di tengah, ada yang plafonnya terlalu besar, ada yang terlalu kecil gitu. Nah ini kita bandingkan terus. Untuk 8 juga sama, lebih mirip yang gaming plus plus. Untuk 16 juga masih lebih bagus gaming plus plus. Tidak ada yang seperti ini lonjakan-lonjakan ini. Bahkan untuk 4 itu juga masih bagus gaming plus plus. Bagus dalam arti nilai Euclideannya mirip. Artinya ukuran klasternya antara yang pertama dan yang berikutnya itu mirip. Dan itu saya interpretasikan sebagai proses clustering yang sukses. Kemudian ini ada karena ada pertanyaan khusus ya, apakah ada perubahan ukuran dalam clustering? Ya, jawabannya tentu tidak. Jawabannya tidak ada. Nah, ini kita buktikan bahwa kita buat kode Python untuk setelah kita cluster kita save lagi menjadi file. Kita save menjadi file. Karena ukuran file eh, terutama untuk ekstensi yang sama misalnya bitmap, PNG atau JPG itu tidak ada hubungannya dengan warna karena warna itu adalah pilihan tadi RGB. RGB-nya masing-masing 25 bit. Jadi apakah diisi 000 tiga-tiganya atau 25 ini tetap 8 bit 8 bit 8 bit. Tidak menjadi 2 bit ini tidak menjadi seperti itu. Dan dimensinya masih sama 640 ke 640 sehingga tetap ukurannya itu adalah representasi dari 640 kali 640 kali 8 bit kali 8 bit kali 8 bit. Apapun warnanya, hitam semua, putih semua atau warna-warni. Jadi clustering saja seharusnya tidak mengkompresi image. Nah, untuk tahap berikutnya setelah kita mengcluster, ketika akan diimplementasi teknik kompresi, nah itu baru ada perubahan yang signifikan. Ketika mau dikompresi, salah satu kompresi algoritma kompresi itu kan mencari data-data yang seragam, mencari data-data yang seragam sebuah banyak, kemudian data seragam ini diganti dengan sebuah representasi. Representasinya bisa koordinat dan value, bisa yang lain gitulah ya. Misalnya kita punya ukuran gambar 650 yang semuanya putih, maka cukup saya bilang putih itu kan 2525. 255, 255, 255, kemudian data berikutnya adalah koordinat ya. 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Nah, nilainya cuma 1.1.2 ini kan cuma 25 bit, 25 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit hanya 8 kali 5 bit. Tapi kalau semakin warna-warni, maka ini bisa satu set data 8 bit itu misalnya yang putih separuh, hitam merah separuh. Nah ini maka ada dua. Nanti kalau ada yang hijau 5 biji, kuning 5 biji, maka semakin banyak lagi. Nah, berarti kompresnya akan semakin baik jika warna yang identik itu semakin banyak. Itu logika yang kami pahami di kompresi. Jadi jawabannya apakah teknik clustering K-min dan K-min plus atau yang lain itu mereduksi ukuran file? Belum. Atau tidak atau belum. Perlu masih ada teknik kompresi. Nah ini kesimpulannya teknik clustering K-min plus memberi hasil yang lebih baik dibanding algoritma tadi. Kenapa lebih baik? Karena sebaran nilai Euclideannya lebih seragam dibandingkan K-min. Artinya dia lebih efektif menentukan titik tengahnya dengan ukuran cluster yang sama, algoritma membutuhkan waktu yang berlipat ya dengan meningkatnya jumlah cluster, K-min meningkat, sedangkan K-min plus meningkat, sedangkan K-min seragam. Jadi ada apa? Oke, terima kasih. Mungkin begitu demikian ya yang kita sampaikan untuk proyek kompresi image sebagai project di mata kuliah machine learning.
kami cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.